tuh Bu. Oh, siapa namanya? Bu Farida masuk tuh. Bu Farida, ya. Iya, Bro Adam, Pagi. keren Pagi, sekali Bu Bro Adam. Farida. Pagi Bu Farida. Juga semuanya. Pagi. Bro Adam Shalom. tuh masih di luar kota juga ya? Sudah kembali. Udah kembali. Nanti masih di Cikampek, belum kembali Jakarta. Sudah di Jakarta tadi. Oh iya. Oke, kita siap untuk pujian dulu satu lagu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus kemuliaan-Mu. Yesus kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus kemuliaan-Mu berkati hidupku, berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami sembah, kami puji, kami agungkan Engkau, ya Bapa, dalam Yesus Kristus Tuhan. Tiada yang lain yang seperti Engkau, dulu, sekarang, dan selamanya. Hanya Engkau yang layak disembah. Ku bersyukur, ku naikkan, oh pujian sembah. Angkat hati, jiwa, roh, bawa hidup ke mesbah-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku agungkan nama-Mu termulia. Kaulah juru selamat yang perkasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya kembalikan kepada Bro Adam. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat kembali ingin melakukan aktivitas kami Tuhan. Kiranya Engkau
tetap selalu ada bersama kami. Persiapkan hati kami Tuhan, persiapkan pikiran kami, kiranya apa yang akan kami lakukan pada hari ini hanya sukacita, damai sejahtera daripada-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, kiranya Kau persiapkan hamba-Mu yang ingin memberikan Tuhan, Kau urapi, Kau pakai lidah, mulut, pikirannya sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Shalom, selamat pagi. Shalom ya Lahimi, apa Pagi kabar? semuanya. Iya. Selamat pagi. Shalom Pagi, semuanya. Bro Tuhan Yunias, Bapak memberkati. Pendeta, Ibu Pendeta. Tuhan memberkati. Iya. Saya Amin. persilakan langsung. Ibu Siska. Silakan Bu. Oke. Shalom semuanya. Shalom. Selamat Halo. pagi. Selamat pagi. Terima kasih buat sharing lagi hari ini. Diminta sama Om Yos, saya juga mikir-mikir nih sharing apa nih yang pas. Sampai tadi pagi bangun masih mikir. Tapi karena memang harus belajar untuk berani bersharing, akhirnya tanpa sengaja saya seperti merasa sebenarnya saya sharing ini aja. Hari ini saya mau berbagi tentang ini aja ya. Jangan pernah menakar atau mengukur bantuan Tuhan. Jadi jangan pernah, temanya saya bikin jangan pernah menakar atau mengukur bantuan Tuhan. Nah hari-hari ini semua orang saya lihat banyak sekali bukan ini ya seperti biasanya kehidupan, terutama pada masa corona ini banyak sekali orang mengalami kehidupan yang terbalik. Yang kaya jadi nggak kaya, yang nggak kaya jadi kaya. Ya, itu berubah terbalik. Karena saya lihat banyak banget orang-orang yang anak-anak muda berhasil dari nggak punya, sekarang jadi punya, bisa beli apa-apa semua. Tapi yang saya lihat juga banyak orang-orang tua yang mereka mampu hidupnya kaya, tapi begitu ada corona ini, mereka langsung berubah drastis jadi nggak punya. Yang biasanya punya mobil, yang mobilnya pintunya yang bisa jalan, sekarang pintu dijual. Jadi pintunya sudah mungkin diganti jadi yang tarik sendiri. Nah, kenapa saya harus sharing seperti ini? Seperti biasanya akhir tahun, sekarang masuk bulan Mei, karena kebetulan tugas saya Tuhan kasih saya beban jadi seorang guru. Saya melihat sekali bahwa orang tua yang akan memasuk tahun ajaran baru itu mengalami problem terutama dalam hal pendaftaran murid baru, bayar buku, bayar kegiatan, daftar ulang, dan lain sebagainya. Dan itu saya sudah lewatin. Nah, yang bedanya yang saya lihat adalah orang-orang yang sekarang mengalami masalah ini selalu mengkambingkan, hitamkan corona. Ya Bu, karena corona jadi saya jadi lebih begini. Karena corona Bu, saya nggak punya kerjaan, job saya sepi, dan lain-lain. Jadi kayaknya corona ini yang menjadikan mereka beban. Padahal kalau dipikir-pikir dengan baik, dengan akal sehat, semua orang tuh punya masalah sebelum corona. Ya kan? Sebelum corona datang kan kita masing-masing punya masalah. Nggak ada yang orang bilang karena kok nggak ada karena corona ini orang nggak punya masalah, enggak. Masalah sudah ada tapi ditambah dengan ada corona jadi lebih bermasalah. Oleh karena itu hanya satu harapan kita adalah kalau kita anak-anak Tuhan yang beda dengan yang lain adalah kita harus yakin dan teguh bahwa janji Tuhan itu iya dan amin. Hari ini saya mau bagikan di 1 Korintus ya. 1 Korintus pasal 10 ayat 13C. Saya bacakan aja. 1 Korintus 10 13C. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu yang pertama. Nah, kalau kita mengalami masalah, kita nggak usah khawatir lagi sebagai anak Tuhan.
Karena kan pada waktu kita kenal Tuhan dan percaya, apalagi dibaptis oleh Roh Kudus, berarti kita nggak sendiri dong, pasti kita dibantu sama Tuhan. Contoh jauh-jauh seperti yang saya alami sendiri. Pada waktu saya membuka sekolah homeschooling ini, semua orang berapa tahun yang lalu, 8 tahun yang lalu, orang akan berpikir, Bu Siska buka sekolah kok aneh. Anak yang berkebutuhan khusus Bu Siska terima. Yang menurut kita itu tidak mungkin kita terima di sekolahan, kita sanggup. Ada yang ABK, ada yang Down syndrome, ada yang hiperaktif, ada yang tunarungu, saya terima. Pada waktu saya mengawali sekolah ini, saya juga tidak tahu Tuhan saya akan bawa anak-anak ini kemana, saya nggak tahu. Tapi saya terima semuanya. Yang bermasalah saya terima. Yang tidak bermasalah, yang anak-anak normal, pasti saya terima lagi. Itu sudah pasti, sudah. Tapi saya percaya aja Tuhan. Kalau Tuhan panggil saya untuk melakukan hal ini, berarti saya mampu. Ternyata sesudah jalan, cobaan itu datang. Selain ngomongin orang, selain dikomplain orang, selain diketawain orang di dinas, ya kayaknya itu nggak mungkin, atau teman-teman saya bilang kamu nggak mungkin, tapi saya jalani. Akhirnya apa yang terjadi? Anak-anak yang datang ke saya yang sekolah di tempat kita yang tidak bisa bicara, kita lihat ternyata dia bisa bicara, sampai bisa lancar bicara. Kalau dibilang mujizat Tuhan, pasti ada. Tetapi selain mujizat Tuhan, ada ketekunan, ada latihan yang harus kita jalani. Ternyata lewat segala macam percobaan yang kita berikan, akhirnya mereka berhasil. Yang autis, yang nggak bisa diam, kita terapi, ternyata dia bisa. Tapi saya bukan mengalami tidak gampang menghadapi itu. Kenapa? Yang saya hadapi orang tuanya pun banyak yang tidak percaya. Tetapi sesudah kita ajarkan dan kita coba dan lain sebagainya, kita bisa. Pukulan kalau menghadapi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu dipukul, digigit, ditendang, itu udah biasa. Ya. Kita sudah ngalami, sudah gitu. Udahlah. Tapi sampai guru saya ada yang nggak betah. Saya nggak kuat Bu Siska. Saya bilang jalani. Sebulan, 2 bulan. Nah, itu cobaan-cobaan yang kita hadapi pada awal-awalnya. Tetapi sesudah kita hadapi kira-kira kurang lebih 6 tahun, ternyata kok banyak perubahan terjadi. Nah, pada waktu saya menerima anak yang spesial, kalau anak yang normal kita nggak ada masalah. Ya, pada waktu saya menerima anak yang spesial itu masuk ke sekolahan, saya cuma bilang begini, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Saya yakin Tuhan, anak ini bisa berubah. Saya yakin Tuhan, anak ini bisa bicara. Saya yakin Tuhan, kalau anak ini bisa membaca. Saya yakin Tuhan, anak ini jadi manis dan lain sebagainya. Sampai orang tuanya bilang, Ibu, saya sudah menyerah. Saya bilang, kalau Bapak sama Ibu sebagai orang tuanya menyerah, terus kita gimana dong sebagai gurunya? Kita nggak boleh menyerah. Ya, itu yang cobaan. Tetapi ingat, kalau Tuhan bilang kan di Korintus, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Semua orang yang mempunyai masalah, semua anak-anak yang mengalami masalah, semua kita yang mengalami masalah, kalau kita berserah sama Tuhan, pasti ada jalan keluar. Nah, tapi pada waktu kita mengalami masalah, kita pasti mengalami kesedihan dan segala macam kan? Ya seperti saya, ada dasarnya Bu Siska nih, udah biasa gila kali katanya. Kata teman saya, saya bilang, udah terserah aja kamu mau bilang apa, mau bilang saya gila, mau bilang saya nggak mungkin. Saya cuma pegang satu, Tuhan saya itu Tuhan Yesus. Nah, tapi saya juga tersesak. Tersesaknya begini, orang tua komplain, guru nggak kuat, dikatain orang, saya nyesek dong, ya pasti kan.
Pasti pada suatu saat saya akan bilang, ya Tuhan, ya ampun Tuhan, saya nggak sanggup ini Tuhan. Udah nih sekolahan kecil, udah bayarannya kadang-kadang inget, kadang nggak inget, ya. Aduh, masih awal-awal, ya. Bayar gaji guru ini bagaimana Tuhan? Gurunya udah mulai banyak. Itu saya ngalami. Sampai di satu titik jenuh itu, saya bilang, ini mau bayaran, mau gajian, ini uang kemana nih ya? Akhirnya seperti biasalah, saya masih manusia. Pakai kartu kredit. Ya, jalanin. Tapi orang bilang kalau kita pakai kartu kredit itu dia harus bijak. Ada beberapa anak Tuhan atau hamba Tuhan bilang jangan pakai kartu kredit, itu nggak boleh. Benar, saya juga tahu. Tapi pada waktu kita kesesakan, pada waktu kita pusing, nggak mungkin tiba-tiba dari langit uang itu turun jebret, gitu nggak mungkin. Pasti ada hikmat, ada kebijaksanaan. Saya baca lagi Yesaya 40:29. Yesaya 40:29 itu di situ Tuhan bicara apa? Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Ya, Yesaya 40:29 Tuhan bilang, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Sesudah baca ini lumayanlah. Ada kekuatan. Orang tua yang tidak bisa bayar, saya doakan. Ya Tuhan, berkatilah orang tua ini Tuhan. Semoga dia bisa membayar. Ya Tuhan, berikan saya semangat dan kekuatan dan kepercayaan diri kepada diri saya dan juga guru-guru untuk menghadapi anak ini. Karena apa? Menghadapi anak-anak yang spesial itu tidak gampang dan tidak mudah. Memang tidak semua orang bisa. Karena kalau tidak bisa, anaknya bukannya jadi benar, malah jadi nggak benar. Balik lagi, karena kita anak Tuhan, kan selalu pakai ilmu pas. Pas mau, pas ada. Pas mau bayar, pas ada uangnya. Pas ada masalah, pas ada jalan keluar. Balik lagi, karena apa? Karena firman. Seger lagi, balik lagi. Jadi, marilah kita semuanya yang anak-anak Tuhan belajar berharap sepenuhnya. Jadi jangan pernah menakar kebaikan Tuhan. Kita kan sudah percaya nih sama Tuhan. Berarti harus sepenuhnya. Ya, yang saya tulis di sini ada 3 hal yang sering saya coba. Begitu saya mengalami masalah, yang pertama yang saya lakukan adalah bersyukur. Berarti kalau saya bersyukur, berarti saya sudah ikhlas dong menerima masalahnya. Ya, masalah itu susah, masalah itu nggak punya uang, masalah anak-anak, masalah orang tua, saya belajar bersyukur. Dan yang lebih hebat lagi di sekolahan saya adalah banyak orang tua yang menyerahkan anaknya sepenuhnya. Ini anak saya serahkan yang spesial, tolong dijadikan dia pinter. Diserahkan aja seperti mereka menyerahkan barang saja. Nah, untung saya beruntung termasuk orang tua yang tidak seperti ini. Dan saya yakin juga teman-teman yang ada di grup pagi ini tidak seperti itu, ya. Nah, orang tua yang seperti ini bukan orang tua yang baik. Kenapa? Karena dia seakan-akan menyerahkan masalah hidupnya kepada orang lain. Padahal yang punya anak siapa, yang nangani siapa, gitu loh kan. Nah, tapi saya bersyukur, udahlah terima, ya. Sampai kalau ulangan, sampai latihan, sampai les, itu semua diserahkan ke sekolah. Untung aja karena kita homeschooling, ya kita bisa bantu ya sepenuhnya. Yang kedua, Tuhan, karena kita sudah mendapatkan firman yang Tuhan berikan, dia memberikan kekuatan, berarti kan ada harapan. Seperti yang kemarin Pak Hotman bilang, dia tuh berharap. Saya tuh kalau lihat Pak Hotman tuh jujur, kalau orang Jawa bilang miris. Tapi saya ngelihat dari dia tuh harapannya dia tuh memberikan saya itu contoh semangat. Beda kasus tapi harapannya sama. Ya. Harapan itu atau pengharapan harus diimani. Jadi kalau kita sudah berserah sama Tuhan, kita jangan nggak percaya. Benar nggak ya ini bisa bayar ya? Benar nggak kita ngalamin terima kasus anak-anak ini kita bisa ya? Enggak, jalani. Imani, terus jalani. Yang ketiga, sudah harus percaya sama janji Tuhan. Begitu ngalami masalah terima anak yang spesial, udah percaya, pikir
Tuhan kasih kita hikmat, kasih saya hikmat. Oh, anak yang ABK ini yang autisnya itu ringan atau berat, hiperaktif atau tidak, itu harus dipilah. Habis dipilah langsung bikin program. Oh, dia harus lakukan ini, dia harus lakukan ini, dia harus belajar ini, orang tua harus dipanggil. Harus ada action. Nah, setelah tiga hal ini saya jalani, bersyukur dapat murid yang spesial, bersyukurnya macam-macam saya. Saya mikir begini, ya Tuhan, kalau saya rezekinya besar, bersyukur berarti kalau orang tuanya mampu, berarti lancar SPP-nya. Berarti bayarannya saya dapat, ya kan? Orang nggak bisa, saya bisa. Wah Tuhan terima kasih, saya dikasih hal-hal yang baik. Nah yang kedua, berharap bahwa harapan itu harus diimani dan dijalani. Yang ketiga adalah percaya sepenuhnya janji Tuhan. Jadi jangan pernah menakar atau mengukur bantuan dari Tuhan, karena Tuhan itu akan sepenuhnya membantu apapun masalah kita. Saya harap sharing saya hari ini dapat bermanfaat dan bisa ditambahi oleh teman-teman sekalian. Terima kasih. Saya balikin kepada Pak Adam. Suaranya nggak kedengeran, bro. Suara ngilang. Terima kasih Bu Siska buat renungannya pada pagi hari ini. Menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Hotman. Sayang Pak Hotman hari ini tidak masuk karena ya beliau seperti kemarin bilang bahwa dia semenjak dia mengalami ini sekarang kondisinya tidurnya agak tidak jelas katanya gitu ya. Itu buat saya tidur nggak jelas saja itu sudah suatu penderitaan saudara. Ya saya tidur kelewat malam aja besoknya udah kurang baik buat saya. Apalagi seperti Pak Hotman. Ya tapi pagi hari ini dari Bu Siska luar biasa bahwa itu memberi semangat lagi tuh sama kita. Kita sering suka ngukur pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan, cara Tuhan. Kadang-kadang kita berpikir seperti itu. Gimana Bro Adam? Udah bisa? Betul sekali Pak Yos. Ini pas banget nih Bu Siska nih. Iya. Karena memang minggu-minggu ini pas pembayaran pendaftaran ulang anak-anak nih. Dan juga pas akhir bulan ya Bro. Iya, terkadang kita mengerti gitu. Oh, pencobaan dari Tuhan itu tidak melebihi. Pasti Tuhan bantu. Tetapi terkadang pikiran kita itu mengecohkan kita. Ya. Waduh, ini begini, ini seperti ini. Akhirnya menimbulkan rasa khawatir di dalam hati kita. Ya, nah, ini terima kasih sekali Bu Siska pada pagi hari ini sharingnya. Memang kita sebagai manusia kadang-kadang ya seperti itu. Kita udah tahu, tetapi akhirnya kita pikir, akhirnya apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita itu dibatasi oleh pikiran-pikiran yang tadi saya bilang gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau sharing? Ya, monggo silakan. Pak Yunias, Ibu Susi, Ibu Farida, berbagi pengalaman. Pak Yunias kayaknya. Pak Yunias nih pengalamannya juga banyak nih. Oh siapa nih? Bu Farida ya? Siapa? Silakan. Lagi mengingat-ingat kali saya rasa. Yang mana nih yang mau diceritakan nih? Banyak sekali. Ya Bu Santi ya, banyak sekali ya. Nah Bu Farida silakan Bu. Nanti Bu Koyos. Pak Yunias bisa menambahkan atau? Ya, salam. 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 Ya, kalau saya sih hanya bukan hanya menambahkan, tapi beginilah. Kekristenan itu
saya bilang begini, kalau kita hidup di dalam panggilan Tuhan, apapun yang terjadi, Tuhan itu akan campur tangan. Ya. Yang menjadi masalah, kalau sudahkah kita hidup dalam panggilan Tuhan, ya, di jalurnya Tuhan. Gitu. Contoh kasus tadi, kalau Ibu Susi mungkin ya punya panggilan di situ, Tuhan pasti akan mencukupkan kok. Kalau saya terjun di situ, mungkin Tuhan, saya bukan panggilan saya akan stres. Gitu. Contohnya dengan kasus Pak Utsman, ya kalau Tuhan panggil di jalurnya seperti itu, Tuhan pasti perlengkapin, gitu loh. Ya, jadi kita menurut saya nggak perlulah yang penting kita nggak perlu kita takut, kita punya Tuhan. Yang penting sudahkah kita hidup di jalurnya Tuhan, di panggilannya Tuhan, itu loh. Yang menjadi masalah kan kita di luar realnya Tuhan, tapi kita minta bantuan Tuhan, gitu. Jadi kita tidak bisa membandingkan satu dengan yang lain, gitu. Artinya kita tidak bisa membandingkan, oh itu kok diberkati sekarang ini, kita nggak bisa membandingkan. Mari kita belajar hidup di panggilan Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan. Contohnya, Yosua tidak akan bisa hidup dalam panggilan saya, ya dia akan mengalami stres, gitu. Kalau saya enjoy aja di panggilan saya, kenapa? Karena itu saya hidup panggilan Tuhan. Kalau rekan-rekan tahu, saya itu melayani jemaat di mana rata-rata orang-orang teologi, ya. Jemaat saya jemaat orang-orang teologi, yang mereka sudah sakit hati, mereka nggak punya pengharapan, mereka. Kenapa Tuhan tempatkan saya di situ? Ya, karena saya sudah diproses Tuhan terlebih dahulu untuk bisa ngomong kepada mereka, karena enjoy. Gitu. Jadi marilah kita hidup di dalam panggilan Tuhan, gitu loh. Kalau kita hidup di jalurnya Tuhan, percayalah Tuhan pasti akan mencukupkan. Gitu. Tuhan akan memberikan kekuatan, karena kalau Tuhan yang memanggil, dia akan melengkapi, dia akan mencukupkan. Gitu. Di masa itu kita ini kan banyak orang GR. Gitu. Kita masih dipanggil Tuhan, kita nggak hidup dalam panggilan Tuhan, kita akhirnya tersiksa sendiri, gitu loh ya. Ya, terima kasih, Tuhan yang menambahkan aja, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Tadi Ibu Siska, Pak, bukan Ibu Susi. Nah, silakan sekarang Amin, Ibu amin. Susi. Pak Wid baru masuk nih. Ibu Susi ingin membagi pengalamannya. Pastikan Ya. setiap kita melewati. Benar Pak Adam. Kita semua itu mungkin porsi kita masing-masing ya. Udah Tuhan kasih gitu loh. Jadi ya kita bersyukur aja yang udah Tuhan berikan kepada kita. Tapi kadang kita kan masih, daging kita tuh masih bicara gitu. Nggak sepenuhnya. Ada saatnya kita lagi, ya mungkin seperti saya bulan lalu itu pengalamannya itu, aduh bener-bener deh. Kayaknya ini kembali lagi ke uang nih ya, kembali lagi ke duit lagi nih. Yang memang semua juga pasti mengalami, apalagi corona ini. Waduh, bener-bener deh apa yang Bu Siska bilang itu ya. Itu kalau kita nggak bener-bener hati kita tuh udah siap gitu loh untuk menerima apa semuanya, itu kita mungkin ya berkecil hati gitu, tapi ya nanti hanya bersandar kepada Tuhan, bahwa Tuhan ini anak-anakmu, nggak akan kekurangan, engkau tidak akan mempermalukan anak-anakmu gitu loh. Itu saat itu, aduh saya memang butuh sekian. Saya sampai bilang sama orang ini, tolong saya bukan menagih kamu ya, tapi saya minta tolong, saya bilang, kalau saya ngomong nagih, uang segitu nggak sesuai gitu loh. Jadi saya bilang, tolong saya perlu banget ini. Terus dia jawabnya apa? Seenaknya. Makanya kalau punya uang tuh jangan dihambur-hamburin kok ini, katanya gitu loh. Jangan, bukannya dia itu minta maaf gitu ya. Oh iya saya nggak ada gitu ya. Tolong gitu ya. Ini iya katanya, kamu mah katanya nggak mikirin, katanya seenaknya aja kalau punya duit gini-gini. Nah itu kan duit saya ya. Saya udah bantu dia. Tapi bukannya dia terima kasih, malahan sayanya dipojokin. Terus saya tuh rasanya, aduh, kok dia tuh terhadap saya begitu, kecuali dia nggak punya sangkutan dengan saya, gitu ya. Udah itu saya tuh nangis loh, saya nangis dalam hati itu nangis. Terus nggak lama saya bilang, aduh Tuhan, kok kenapa begini nih orangnya, kata saya. Akhirnya saya tutup telepon, nggak lama yang lain itu telepon saya,
sorry ya Bu katanya, ini dari kemarin sih sebenarnya saya udah mau transfer, tapi ini saya nggak sempat keluar. Sebesar apa yang saya butuhkan itu, yang saya barusan minta dengan orang ini, sebegitu dikirim sama dia. Itulah makanya kita jangan mengukur takaran yang Tuhan berikan kepada kita ini ya. Ya, kemampuan kita itu loh. Benar kata Bu Siska itu. Jadi saya tuh langsung saya nangis saya sampai saya bilang terima kasih Tuhan, kata saya bilang, Tuhan tahu kebutuhan saya, Tuhan tidak akan mempermalukan saya, Tuhan memang pelihara saya itu benar-benar anak Tuhan. Jadi saya tuh nggak sia-sia gitu loh. Benar kalau anak Tuhan itu pasti dibantu gitu. Ya, inilah yang saya alami gitu loh. Semoga menjadi berkat untuk yang lain juga, menjadi kekuatan untuk kita juga. Hanya kita bersandar kepada Tuhan aja gitu loh. Kepada manusia itu memang banyak kecewanya gitu loh. Ya, saya kembalikan ke Pak Adam. Terima kasih Pak Adam. Semoga menjadi berkat tambahan Santi. Terima kasih Bu Santi. Memang kadang-kadang kalau orang yang meminjam itu lebih galak ya Bu ya, daripada yang meminjami ya Bu. Benar-benar. Lebih galak dia. Jadi kita lebih takut kayaknya ini gitu loh. Lebih dominan dari dia gitu. Jadinya mungkin biar nggak usah nagih lagi lah. Lu biarin udah lunas aja gitu. Begitu mungkin. Makasih Pak Adam. Baik, nah memang pencobaan-pencobaan yang kita alami itu kita udah tahu nih, ini kan firman Tuhan di 1 Korintus 10 ini kan memberitahu nih kepada bangsa Israel pada saat itu. Berarti Tuhan sebenarnya sudah mengingatkan umat Allah. Kenapa akhirnya kita kadang-kadang sering terpengaruh yang tadi saya bilang, takut lagi, pikiran kita itu akhirnya yang mencampuri gitu. Walaupun sebenarnya kita sudah tahu. Mungkin kalau hamba Tuhan gitu ya, bisa bilang tenang saja, ini seperti itu. Saya yakin kok di dalam hidupnya itu pasti ada rasa khawatir seperti yang Ibu Susi sampaikan, ya kita masih ada daging kita gitu kan. Walaupun akhirnya kita bisa ngatasin, tetapi pasti pikiran itu selalu menghampiri kita. Nah, disinilah gunanya kita ada di Zoom ini, kita saling menguatkan pada saat mungkin saya, yang tadi Bu Siska bilang, ya benar, ini bulan-bulannya anak-anak buat pendaftaran ulang kan, saya juga sempat kepikiran gitu kemarin itu, waduh ini udah bayar ini lagi ya, cepat banget gitu. Apalagi anak sudah ditagih gitu kan, sudah ada nih suratnya nih, daftar ulang gitu kan. Kalau nggak bayar daftar ulang, rapot nggak dikasih katanya. Ditambah lagi, Itu kan, ditambah lagi daring lagi, online lagi. Rasanya gimana gitu online. Makanya. Nah, mungkin Pak Yos punya saran, kesimpulan untuk kita Kalian tutup kali ya. Bagaimana kita itu terkadang sebagai manusia itu, saya pribadi juga, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, tetapi terkadang tuh iblis itu nggak jera-jera menghampiri pikiran kita gitu. Dan akhirnya menghasut kita, dan kita merasa khawatir. Ada lagi khawatir, padahal kita tahu. Ya. Seperti itu. Pak Wid, selamat pagi nih. Mungkin Pak Wid ada mau masuk dulu sebentar. Kalau saya sih, apa yang dikatakan Bu Siska itu udah sangat tepat sekali ya. Jangan mengukur Tuhan gitu ya, dengan pertolongannya. Saya juga mengalami beberapa hari yang lalu gitu. Inilah yang disebut dengan ngeri-ngeri sedap, betul nggak? Ngeri-ngeri sedap, ya kan? Ngeri-ngeri sedap. Nah, kalau Pak Amos itu punya satu moto, kenali Allahmu, kenali pemimpinmu, dan kenali komunitasmu. Nah, menurut saya ini cukup baik ya. Karena apa? Seorang pemimpin itu adalah salah seorang yang memberi semangat dalam hidup kita. Amin. Jadi puji Tuhan, pemimpin kita yang agung ya Tuhan Yesus, siapa lagi gembala agung kita. Betul? Tapi di dunia ini juga kita perlu ada pemimpin-pemimpin dalam pengertian orang-orang yang sama-sama responsibel satu dengan yang lain.
Nah, itu adanya di dalam komunitas. Nah, kalau Allah itu sudah pasti. Kalau kita mengenal Allah dengan benar, dengan sungguh-sungguh, dan seperti kata Pak Wid, kita mengikuti jejak Kristus, maka segala kekhawatiran itu lenyap. Sekalipun pikiran-pikiran kita mempermainkan, itu udah pasti. Namanya kita masih hidup dalam kedagingan. Kalau kita udah nggak punya pikiran yang begitu, ya berarti kita udah, kedagingan kita udah lost. Nah, artinya sudah waktunya bagi Tuhan, kamu udah selesai kali nak ya, training kamu di dunia, gitu. Bener nggak? Nah, kalau selama kita dikasih kesempatan hidup di dunia ini, kita artinya masih ada kesempatan untuk terus-menerus hidup makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna seperti yang Bapak kehendaki. Itulah, makanya kita selalu dikasih ngeri-ngeri sedap. Karena dengan ngeri-ngeri sedap itulah iman kita makin bertumbuh sampai mencapai porsi yang Tuhan kehendaki, yang paling optimal, yang paling maksimal, yang paling mentok. Bahkan kalau menurut saya Pak Wid, mungkin nih Pak Wid mendengarkan ya, kayaknya nggak akan ada yang mentok deh, ya. Karena nanti kalau begitu dilanjutkan dalam langit baru dan bumi baru, itu kreativitas tidak akan mentok, terus berkembang terus, nggak tahu sampai bagaimana. Contoh deh salah satu saudara, menurut ilmu pengetahuan, itu ujung bumi, ujung alam semesta itu tidak bisa terdeteksi. Kita bisa melihat planet, matahari atau matahari galaksi, matahari yang jauhnya ribuan tahun cahaya. Ya, sekian ribu atau sekian ratus tahun cahaya. Itu kan 1 tahun cahaya itu kan jaraknya udah jauh banget gitu. Itu bisa, tapi sampai hari ini manusia ilmu pengetahuan belum bisa ketemu. Nah, tapi kalau menurut Alkitab, kalau saudara pelajari dengan baik ya, kreativitas Tuhan itu tak terbatas. Artinya alam semesta ini akan terus berkembang, entah sampai semana. Nggak ada batasnya. Karena Tuhan Allah kita adalah Tuhan yang tidak terbatas. Gitu. Nah, tapi kita hanya kadang-kadang suka membatasi dengan cara berpikir kita. Nah, melalui Morning Spirit inilah kita berharap kita bisa saling berbagi, ya, kita bisa saling memberi input, masukan, kita bisa saling memimpin. Saya dipimpin saudara, saudara dipimpin saya dipimpin Adam, Adam dipimpin saya. Kita saling memberi semangat, ya. Itu seperti moto kita. Tuhan Allah telah memberi Tuhan Allah telah memberi kita lidah seorang murid, ya, supaya dengan lidah kita bisa memberi semangat dengan perkataan, memberi semangat baru kepada orang letih lesu. Dan setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Mari kita berdoa, kita tutup, kita akhiri. Bapa kami di dalam surga, terima kasih pada pagi hari ini, satu kesempatan yang luar biasa sekali lagi. Tuhan beri kami semangat baru, semangat yang untuk menjalani hari-hari ini. Kami tahu betapa beratnya yang kami hadapi, tetapi firman-Mu berkata pencobaan-cobaan yang kamu alami tidak melebihi kekuatan-Mu. Dan Tuhan firman-Mu juga berkata bahwa Engkau selalu ada bersama kami, bahkan lebih dekat daripada pakaian yang kami gunakan. Pagi hari ini kami serahkan hidup kami, teman-teman kami yang tidak hadir, bahkan yang hadir di sini, Bu Santi, Bu Farida, Pak Wid, Pak Adam, dan Bu Siska, dan semua teman-teman kami yang tidak bisa hadir. Ya Tuhan, Engkau tetap bersama dengan kami semua, supaya kami boleh hidup memperkenan kepadamu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, kiranya berkat-Mu, kasih karunia-Mu turun atas kami hari ini dan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Wid. Ini Pak Wid kenapa ini? Sampai ketemu hari Senin. Ya, hari Senin. Kalau nggak salah Pak Yunias nanti yang akan sharing. Saya lagi tunggu Pak Tikianto nih dari Malang nih. Sama ada yang Ibu Astrid sebenarnya dari Selandia Baru, sampai hari ini sulit sekali karena kalau kita jam 5 dia sudah jam 9 di sana.